Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Chandra Malik, hadir dalam Rumah Ramah Indonesia. Indonesia Rumah Ramah, rumah kita bersama. Indonesia adalah rumah kita, dan keramahan kitalah sesungguhnya jiwa raga Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga rumah besar bernama Indonesia ini dengan keramahan khas Nusantara, khas Indonesia. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke kediaman Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma, yang lebih sering, lebih akrab kita sapa dengan panggilan Dik Doang. Nah, akhirnya kita sampai ke Rumah Ramah Dik Doang, yang merupakan wajah dari Rumah Ramah Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Hei. Kenal itu. Ya Allah. Masya Allah. Temen gue ini, ya Allah, guru gue juga. Masuk Gus. Ya. Mantap. Jadi begini Gus. Iya. Ini setelah lama kita tidak bertemu. Iya. Masih ditanyakan ya. Selalu mengendarai cinta. Gus. Penunjuk arahnya rindu. Wah. Kita akan ngobrol panjang ya setelah ini ya. Tetap di Rumah Ramah Indonesia. Air mata yang menangis, jangan biarkan, jangan biarkan. Jakarta menunya, Jakarta memudahkan pikirannya, jangan biarkan Jakarta hati matahari yang menyenggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita saat ini telah bersama Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma. Dik Doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ajarkan cinta pada saya. Makasih Gus. bahkan Baik, apa kabar Gus? dalam kerinduan pun kita tetap bertemu ya. Yes. Alhamdulillah. Cuma kita agak jarang sekarang karena beliau memang banyak mempersembahkan sisa-sisa hidupnya ini untuk kemaslahatan. Nah, ini bicara soal sisa hidup nih. Iya, siap. Justru bagaimana kita memberi yang terbaik pada rentang usia yang kita tidak tahu batasnya. Aku suka ini. Ya, Karena panjangnya usia bukan panjangnya lama kamu hidup, betul. tapi panjangnya kebaikan dan kebajikan. Nah, justru ternyata kuncinya itu sangat sederhana. Apa itu Gus? Salam. Bicara soal Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam.
Diulang kan? Iya. Kan bisa diambil dari situ alternatif. Iya. Menebar salam nih. Seorang Dik Doang ini bukan hanya seniman, bukan hanya tokoh masyarakat, tapi juga pribadi yang terus bertumbuh secara spiritualitas. Makasih Gus, doanya Gus. Amin, alhamdulillah. Nah, bagaimana seorang Dik Doang memilih cara, memilih media untuk menebarkan salam supaya lebih luas jangkauannya? Ya kan salam itu kan Rasulullah yang memerintahkan ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Tebarkanlah salam. Kita akan kembali setelah kereta yang melewati. Ini pun membawa kabar salam. Ya, salam kan nama Allah. Ya. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam. Ya. Artinya yang maha mesejahterakan. Banyak orang mengartikan selamat. Oke. Jangan heran kalau orang masuk ke dalam Islam mencari keselamatan, Ya, oke. tapi lupa akan melakukan kesejahteraan. Padahal terciptanya kesejahteraan membuat secara nggak sadar terjadilah keselamatan di sini. Nah, tidak salah mencari selamat, tapi bukan selamatnya sendiri. Iya. Harus serombongan yang lebih banyak lagi, sehingga kemudian disebut kesejahteraan kan? Baik-baiknya umatnya. Iya, keselamatan bersama itulah yang Yes. merupakan kesejahteraan. Nah, mulainya dari rumah dong, dari keluarga, dari rumah tangga, dari orang-orang terdekat kita. Yes. Nah, kita punya program nih, Dik Doang, yang disebut Rumah Ramah Indonesia. Nah, Aku suka ya nama programnya Rumah Ramah. nah, kalau dalam tinjauan pandangan Dik Doang, rumah ramah itu harus yang bagaimana? Ya, aku rasa banyak ibu-ibu juga bertanya kepada aku, Dik Doang, kalau cari rumah yang bagus tuh gimana? Cari sekolah yang bagus tuh gimana? Nah. Simpel sih jawabnya. Carilah Bu, yang pohonnya lebih tinggi daripada gentengnya. Itu oke. Iya, itu sederhana, tapi ayatnya ada 47 ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surat Ar-Rahman, pepohonan dan tumbuhan itu semuanya bersujud padaku. Artinya, tanpa kita mengucap salam sebagai tuan rumah, tamu yang datang sudah tahu kalau dia diucap oleh semesta yang ada di situ ketika pohon-pohon itu tumbuh gagah perkasa. Betul. Di perkarangan rumahnya. Aduh, gimana dengan yang kontrak? Pakai pot, Gimana yang di gang? Pakai tanaman gantung. Gimana yang nggak punya apa-apa? Ini nggak punya, ini semua berkeluh kesah terus. Tumbuhkan pohon keyakinan dari dalam hatimu. Kalau kamu sudah tidak punya perkarangan di luar rumahmu, tanamlah pohon cinta di hati. Iya. Jangan sampai kita nanam pohon tapi mengecilkan orang. Iya. Merasa lebih baik daripada orang. Iya. Kita kan punya perkarangan jangan-jangan karena kita emang dikasih amanah dan ujian juga sama Allah ya. Iya, kalbu itu kan halaman keluasan surga sesungguhnya. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Allah bahwa gunung dan burung-burung bertasbih. Pohon pasti adalah bagian dari gunung. Rumah dari burung-burung juga adalah pepohonan. Jadi memang kita tidak pernah bisa meninggalkan pohon dalam kehidupan kita. Apalagi pohon yang paling utama yaitu Sajaratul Yakin adalah kalimat thayyibah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akarnya menghunjam sampai ke dasar bumi dan batangnya menjulang sampai ke atap langit. Itu ibarat kebaikan yang tanpa putus, tanpa batas sama sekali selama masih tersambung kepada Allah dan kepada Rasul. Ya. Pengandaian dalam surat Ibrahim juga begitu ya. Pohon itu perumpamaannya, akarnya yang sehat, buahnya yang ranumnya, daun-daun yang punya semangat tumbuh, memberikan asupan oksigen. Itu adalah di mana kamu berislam secara kafah, ya, adil gitu. Kamu merampas tanah dijadikan fondasi. Cacing-cacing di situ tetap harus hidup, tapi jangan kau singkirkan begitu. Karena cacing nanti yang makan kita ini soalnya. Betul. Jadi harus bersahabat dari sekarang ya dengan cacingnya, biar nggak disenggol ya. Salam dari cacing. Nah, pohon pun pasti akan beragam, berbeda-beda. Bagaimana seorang Dik Doang bisa mengajar dan mengajak kita memahami perbedaan itu sebagai rahmat? Setiap orang jangan merasa dirinya gue beda. Semua orang lahir di dunia ini, jadilah orang yang berbeda dari yang sudah pernah berbeda, yang pernah lahir berbeda. Kita belajar dari pohon, berbeda-beda tumbuh dia, tapi dia kan rukun hidupnya. Bahkan yang tidak punya halaman dia bisa menjadi tanaman yang menempel, kita menyebutnya parasit. Parasit ini juga harus kita bersihkan, dalam arti harus kita kontrol. Jadi teman-teman, bakat yang sudah ada seperti akar yang sudah ada haruslah tumbuh sebagai manusia, di mana Al-Quran menegaskan kita ini masing-masing punya kebiasaan. Ya.
dia aku kenal sebagai penulis, sebagai wartawan. Aku mungkin dikenal sebagai orang biasa yang concern terhadap anak-anak, dunia pendidikan. Lalu apa yang menyatukan kita? Bukan profesi itu, cinta yang mengakar, yang akarnya ada 99 nama-nama Allah yang indah-indah itu. Woi, keren itu. Ya. Kalau ngomong yang lain kagak. Kembali ke rumah. Rumah ini ternyata penghuninya lah yang menentukan keberlangsungannya. Ruh dari rumah adalah manusia-manusianya. Oleh karena itulah rumah harus berpasangan dengan ramah. Nah, keramahan manusia dalam menjalin kehidupan sosial maupun personalnya sebaiknya bagaimana? Aku rasa surga yang dimaksudkan bahasa Arabnya jannah. Iya. Jannah itu kan namanya indah ya, sederhana ya. Sebaik-baiknya tukang tanaman kan tidurnya tidak di perkebunan ya, tetap pulang ke rumah. Jadi rumah yang sesungguhnya adalah hatimu, dan binalah itu, pupuklah itu dengan semangat, sekali lagi cinta kasih, kasih sayang, cinta pada sesama. Maka kamu akan menggenggam surga, berpijak dimanapun, bersujud dimanapun. Terasa kamu masuki ruang-ruang surga-surga yang baru. Kita jalan yuk. Yuk, kita jalan. Cocok ini kayaknya. Kita jalan menjelajahi gua. Gua itu tahu artinya apa, Gus? Apa itu? Go to Allah. Go to Allah. Masya Allah. Makanya kita lihat yuk. Ya, oke. Wah, memang benar ya, banyak pohon di rumah goa ya. Ini hampir 24 jam ya. Oke. Atau lebih tepatnya di siang hari, nggak ada perubahan waktu nih, Bos. Iya. Di sini selalu adem, Bos. Suasana yang hendak diciptakan dari rumah goa ini apa? Nyaman. Kita buat apa? Punya rumah tapi nggak nyaman gitu. Iya. Nah, pikiran kita karena banyak AC-nya, banyak biayanya. Bahagia itu sederhana kan, apa yang kita miliki kita bisa menikmati. Nah, jadi goa ini juga bangunannya nggak ada yang berkualitas ya. Oke. Ini bangunan-bangunan rongsokan yang kutemukan di Madura. Memang belinya kiloan, Gus. Iya. Terus tinggal kita cari ornamen yang bagus. Nah, batu ini peninggalan dari Panglima Cheng Ho kala itu. Oh iya? Dengan perahu kosongnya mengambil palawija kita. Oke. Dia sebagai pemberat. Oh. Makanya disebutnya batu Cina. Jadi bernilai, Gus. Makanya kenapa aku taruh? Ini karena sejarah sih. Ini dari ekspresi keramahan rumah Indonesia. Ya harusnya kita naik kelas lah membangun rumah itu, bukan sekedar untuk bangun dan tidur. Oke. Tapi juga dalam setiap sudutnya kita melihat keberadaan Sang Pencipta yang menciptakan kita, rumah kita, keluarga kita. Nah, aku melihat mengikrokannya di sini. Kan lebihnya tanah nih, dibakar. Nah, yang lebih penting dari rumah dan para penghuninya adalah tamu. Karena tamu inilah yang membawa keberkahan dari Allah. Rumah ini siap menerima siapa saja atau harus ada syarat tertentu? Indonesia Rumah Ramah. Rumah kita. Seringkali perubahan ini disertai pemaksaan kehendak, Dik Doang. Kekerasan, merasa titiknya sekarang ini titik kebenaran. Dia merasa orang-orang lain tuh di belakang dia tertinggal atau bahkan belok ke jalan yang salah. Sering nemuin gitu ya, Gus. Terus memilih cara kekerasan, teriak-teriak, pemaksaan kehendak. Kalau aku sih yang paling kusuka teriaknya Dik Doang karena serak-seraknya itu ada berupa karya, berupa nyanyian, berupa ajakan kebaikan. Ini kalau memilih cara untuk memaksakan kehendak, keramahannya hilang dong. Rumah Indonesianya gimana? Persahabatan. Jumpa lagi dengan saya Chandra Malik di program Rumah Ramah Indonesia berikutnya. Saudara bernafas di bumi Nusantara, kita seudara, hidup di sejuknya Indonesia, dan kita